warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi membantah dia cawe-cawe dalam urusan pencapresan. Jokowi juga mengaku tidak ada konstitusi yang dia langgar dengan mengundang para ketua umum partai politik pendukungnya bertemu di istana. Urusan capres, kata Jokowi, merupakan domain partai atau gabungan partai. Namun kalau partai mengundangnya atau sebaliknya dia mengundang para ketua umum partai, ya boleh-boleh saja. Sebab kata Pak Jokowi, selain sebagai pejabat publik, dia juga merupakan pejabat politik. Pernyataan Pak Jokowi itu disampaikan saat dia meninjau pusat perbelanjaan Sarina di Jalan Tamrin, Jakarta, Kamis tanggal 4 Mei 2023. Di dalam acara itu dia kemudian di doorstop oleh media dan berlangsung tanya jawab yang kemudian Pak Jokowi menyatakan itu. Terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana, Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu, Pak. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Anehnya walaupun mengaku tidak cawe-cawe, namun Pak Jokowi itu dalam tanya jawab sebelumnya juga dia memang mengakui dia tidak mengundang Partai Nasdem. Ini salah satu partai pendukungnya. Ini alasannya ini yang menarik ini yang kata dia karena ya Nasdem sudah mengusung mantan Gubernur Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI maksud saya Anies Baswedan sebagai calon presiden bersama dua partai oposisi Demokrat dan PKS. Jadi kata dia kalau ngomongin strategi ya berarti nanti ya nggak apa ya mereka strategi mereka bisa bocor kira-kira gitu maksudnya Pak Jokowi. Kan kita tahu ya Pak Jokowi selama ini kan berusaha dengan berbagai cara mencoba menghambat dan membatalkan pencapresan Anies Baswedan melalui baik jalur hukum maupun jalur politik ya. Jalur hukum seperti kita ketahui ada dua, yakni melalui KPK, yakni berkaitan dengan Formula E, dugaan korupsi di Formula E dan kemudian pengambil alih hanya lewat Pak Muldoko, melalui Pak Muldoko yang sekarang sedang berproses di Mahkamah Agung. Dan sementara kalau dari jalur politik sekarang sedang dilakukan lobby-lobby politik agar Pak SBY dan AHY itu bersedia bergabung dengan Golkar maupun dengan PKB. Dengan begitu dia akan meninggalkan Anies Baswedan. Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya Kritik terhadap langkah Jokowi yang terlibat secara aktif mengurusi pencapresan dan bahkan menggunakan istana sebagai tempat untuk membahas dan mengatur strategi memenangkan Pilpres 2024
itu dalam sepekan terakhir ini banyak sekali disuarakan oleh berbagai kalangan. Dan itu rupanya dipicu karena ini rupanya ada file lama, yakni pernyataan dari Mensekap Pramono Anung, tapi waktu itu dia belum jadi Mensekap, waktu itu masih menjadi wakil ketua DPR, yang dia meminta agar Pak SBY pada waktu presidennya jangan menggunakan istana untuk kepentingan politik, karena pada waktu itu Pak SBY mengumumkan batalnya putra Gus Dur, yakni Yeni Wahid, untuk bergabung dengan Demokrat. Nah, sekarang ini ketika Pramono Anung menjadi sekretaris kabinet, mengapa justru Pak Jokowi bukan hanya mengumumkan, membuat konferensi pers, tapi malah melakukan pertemuan-pertemuan intensif di istana. Wartawan senior Sari Usman misalnya secara tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan sebuah kesalahan dan juga sebuah pelanggaran. Tentu saja tidak boleh, Mas Arsu, bahwa urusan koalisi parpol, koalisi yang mendukung pemerintah itu bukan tugas kenegaraan, bukan pekerjaan yang dilakukan untuk rakyat. Itu Istana Merdeka kalau tidak salah ya, menjadi venue, menjadi tempat pertemuan itu milik rakyat. Tidak selayaknya, tidak seharusnya digunakan untuk membicarakan kepentingan pandangan politik Presiden Jokowi. Jadi kita entah mengapa seperti sudah terbiasa seperti itu. Dan melihatnya itu biasa-biasa saja, padahal itu tidak biasa, tidak layak dilakukan seperti itu. Nah, kalau urusannya koalisi membicarakan bagaimana kedepannya koalisi Copras-Capres ini, itu dicarilah tempat yang bukan milik rakyatnya. Oke, satu, Presiden Jokowi ikut-ikutan dalam hal siapa calon presiden, calon wakil presiden, siapa yang ikut koalisi, siapa yang tidak ikut koalisi, itu saja sebetulnya sudah bermasalah. Walaupun dilakukan di luar gedung-gedung milik pemerintah, itu saja bermasalah. Tapi entah kenapa kita sepertinya sudah menganggap itu biasa saja. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Adi MS Sardi, yang ini juga dulu pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid. Adi Mas Sardi ini malah menyebut Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan dalam negara demokrasi itu bisa dimakzulkan karena bukan hanya menggunakan istana, tetapi juga cawe-cawe dalam urusan pencapresan. Kan urusan politik ini kan, ini konteksnya kan urusan pemilu. Nah, ini jauh kesalahannya itu berlipat ganda, Bung Hersu. Pertama adalah di dalam konstitusi kita, di dalam semua undang-undang tentang kepemiluan, tidak ada otoritas presiden existing itu ikut campur dalam urusan pemilu. Apalagi pencalonan-pencalonannya semacam itu. Jadi saya kemarin itu juga ngecek ke konstitusi sejumlah undang-undang. Tidak ada satu lubang jarum pun peluang presiden masuk ke ranah politik pemilu, pilpres. Jadi kalau dia melakukan itu melakukan pendustaan terhadap konstitusi. Itu dilarang. Dan ini harus ada yang memperingatkan. Siapa yang memperingatkan soal ini? Melihat partai-partai itu kan juga menduduki posisi lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, kan mereka yang pegang di partai yang sama. Jadi tidak ada kontrol demokrasi seperti yang diharapkan trias politika itu. Nah, yang menarik ini kan pelanggaran pendustaan terhadap konstitusi dilakukan secara terbuka. Nah, ini yang kesalahan yang paling fatal dari apa yang kita bahas mengenai presiden memanggil ketua-ketua partai politik untuk membicarakan pemilu, pencalonan. Ini kejahatan konstitusinya sangat besar. Bukan hanya menggunakan fasilitas negara, tapi memang dilarang presiden aktif itu masuk di dalam ranah pemilu, karena di undang-undang, di konstitusi kan urusan pilpres, pencalonan dan lain-lain kan urusan partai politik. Bahkan mengatasnamakan petugas partai pun tidak boleh, karena yang punya otoritas partai itu kan ketua-ketua umum. Nah, dia
merasa punya kewenangan untuk menentukan siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak ikut, siapa yang bisa menang, siapa yang harus kalah. Ini sungguh-sungguh dilarang, tidak boleh. Itu problemnya. Sebetulnya dari apa yang kita bahas ini adalah bolehkah presiden menentukan kandidat? Karena kalau presiden menentukan kandidat dalam pilpres, kandidat calon presiden, itu kan otomatis ada pakewuhan di antara lembaga-lembaga negara, terutama yang berurusan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu seperti KPU, atasannya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian Kapolri, Panglima TNI. Kan kalau dia tidak memenangkan apa yang diinginkan oleh presiden kan menjadi salah. Kalau kita tadi menyimak pernyataan Pak Jokowi dan kemudian kritik dari wartawan senior Asari Usman dan juga ketua komite dan komite eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Adi Masardi, bahwa terjadi pelanggaran sementara Pak Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik dan sekaligus pejabat politik dia nggak ada yang dia langgar secara konstitusi. Saya kira kita memang sulit ya berharap kalau Pak Jokowi itu paham dengan etika publik, etika kekuasaan yang harusnya benar-benar dipisahkan. Manakala kepentingan publik, kepentingan politik, dan kepentingan personal itu yang melekat pada diri dia. Kan Pak Jokowi ini selain yang disebut tadi sebagai pejabat politik, dia ini adalah presiden dan kepala negara di situ ya. Jadi dan fasilitas-fasilitas negara tadi, seperti istana dan sebagainya, itu adalah fasilitas yang diberikan kepada Pak Jokowi itu sebagai presiden dan sebagai kepala negara, bukan sebagai pejabat politik yang seperti dia sebutkan. Harusnya kalau hal semacam ini ya seperti dikatakan oleh tadi Asari Usman, dia harus melakukan tidak di istana gitu ya. Kita jadi bertanya-tanya ya, apakah Pak Jokowi ini memang tidak paham? Kemudian kalau tidak paham, apakah tidak ada yang mengingatkan di lingkungannya gitu? Termasuk partai-partai politik, ketua umum partai politik itu kok yang mau juga gitu bertemu dengan Pak Jokowi di istana, bukankah ada yang mengingatkan? Atau memang Pak Jokowi ini nggak mau tahu dan nggak mau paham? Kemarin misalnya Pak Jokowi itu juga menerima ketua umum atau PLT ketua umum P3 yakni Muhammad Mardiono bersama para petinggi Partai Persatuan Pembangunan lainnya, dan di situ dia dengan tegas Pak Mardiono menyatakan bahwa dia melaporkan, selain dia ingin halal bihalal dengan presiden, dia melaporkan soal langkah dari P3 itu mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden berkoalisi dengan PDIP. Coba bayangkan ada seorang ketua umum partai datang ke istana dan melaporkan itu bahwa dia berkoalisi dengan PDIP kepada Presiden Jokowi, yang kebetulan Pak Jokowi ini adalah petugas partai dari PDIP. Jadi ini benar-benar sudah kacau sekali ya logika kekuasaan ini. Dan kenapa ya kemudian kekacauan logika kekuasaan seperti ini bisa terjadi pada seorang seperti Pak Jokowi yang sudah 2 periode menjadi presiden gitu. Ini ya mau tidak mau kita kemudian mengkaitkan ini dengan ambisi Pak Jokowi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya ya. Kita tahu kan sebelum kemudian cawe-cawe urusan pencapresan ini, Pak Jokowi itu kan berusaha dengan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya, apakah itu melalui 3 periode atau menunda pemilu. Tetapi kan setelah semua itu berantakan dan tidak didukung oleh partai-partai pengusungnya, termasuk bahkan ditentang secara keras oleh Ibu Megawati, ini partai di mana dia tempat bernaung. Rupanya Pak Jokowi ini masih tetap ingin mengatur agar presiden terpilih yang mendatang itu adalah orang-orang yang kita sebut sebagai proksi yang tetap dia bisa kendalikan. Tapi kalau kita mengamati perkembangan politik terbaru, ini harapan dari Pak Jokowi ini tampaknya tidak akan terwujud ya, karena Ganjar Pranowo yang semula disiapkan oleh Pak Jokowi sebagai penggantinya itu malah diambil alih oleh PDIP, oleh Ibu Megawati. Sementara koalisi besar yang tadinya dia harapkan itu akan mengusung Prabowo Subianto, itu juga tidak akan terwujud ya. Kenapa? Karena sekarang ini dari 6 partai yang tersisa di parlemen itu baru Gerindra dan PKB yang sudah berkoalisi dan kabarnya akan segera menyusul Golkar. Sementara P3 yang semula bergabung dengan Golkar dan Partai Amanat Nasional di Koalisi Indonesia
Bersatu lebih awal memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP. Nah, sementara PAN ini yang masih sampai sekarang belum bisa memutuskannya. Jadi ya tadi itu bahwa Pak Jokowi tentu dalam situasi yang saat ini sangat kebingungan gitu karena Ganjar, dia tentu tidak bisa berharap akan bisa mengendalikan Ganjar karena itu semua sekarang sudah menjadi domain dari Ibu Megawati. Sementara Pak Prabowo ini bagaimanapun juga meskipun berkali-kali di-endorse oleh Pak Jokowi dan kemudian sekarang Pak Jokowi ini kelihatannya berusaha mengalihkan dukungan sepenuhnya pada Pak Prabowo, tetap saja Pak Prabowo ini figur yang saya kira nggak mungkin karena nanti kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden dan Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, dia bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Apalagi kita tahu Pak Jokowi nggak punya partai politik dan yang nggak ada lah kalkulasi apapun rasanya tidak mungkin Pak Jokowi bisa mengendalikan Pak Prabowo Subianto. Apalagi sikap Pak Prabowo Subianto juga jelas menyatakan bahwa harusnya kita nggak perlu tegang menghadapi situasi seperti sekarang ini. Karena menurut dia kalau tuh nanti yang maju Pilpres itu adalah Pak Prabowo sendiri bersama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, semua itu adalah putra-putra terbaik bangsa dan menurut Pak Prabowo dia juga bersahabat lah dengan kedua-duanya ini. Jadi apakah pernyataan nggak usah tegang itu pernyataan disampaikan kepada purnawirawan yang hadir dalam acara yang dihelat oleh Pak Prabowo di Jogja kemarin, atau sebenarnya merupakan sinyal yang ditujukan kepada Pak Jokowi gitu ya. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan sejak semula memang dia menyatakan dengan namanya juga koalisi perubahan ini dia adalah antitesa dari Pak Jokowi. Tapi saya kira Pak Jokowi nggak perlu terlalu khawatir juga lah dengan Anies Baswedan. Kalau dalam kondisi yang normatif, artinya kemudian tidak menginginkan semua legasinya dilanjutkan oleh Anies Baswedan, saya kira kalau berkaitan dengan keamanan Pak Jokowi pasca beliau mundur, saya kira nggak akan ada persoalan. Tapi tentu saja kalau Pak Jokowi berharap semua legasinya termasuk pembangunan IKN, terus juga kemudian bagaimana dia menjaga kepentingan oligarki yang selama ini mendukungnya di kekuasaan, ya saya kira ini akan sulit untuk terwujud. Jadi ya saya meminjam istilahnya dari Pak Prabowo, ini Pak Jokowi nggak usah tegang lah, santai saja, biarkan mekanisme pemilihan presiden ini berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Pak Jokowi nggak perlu cawe-cawe dan nggak perlu takut nanti bahwa yang akan terpilih itu bukan orang yang bisa dia kendalikan. Karena memang setelah tidak jadi presiden, ya Pak Jokowi praktis tidak bisa mengendalikan siapapun, ya, apakah Ganjar, apakah Pak Prabowo, apalagi kalau Anies Baswedan. Jadi santai saja Pak Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi.